Tadi satu. Ya kan, sama tahun nambah berbunga kan, nambah berkembang. Kami ada berapa angkatan dari angkatan 1 sampai angkatan berapa sekarang? Sekarang angkatan sekian. Iya, Enggak tahu saya. Nah, pertanyaan saya, di antara angkatan ini yang paling bengal atau yang paling susah atur angkatan berapa? Saya nggak perlu jelasin itu angkatan keberapa ya. Kira-kira kalian aja lah gitu. Dulu pernah kalau nggak dihukum nggak enak, pegel-pegel. Nah, itu angkatan siapa? Yang upacara gitu, apel kan upacara. Apel kalau nggak salah nggak enak gitu kan. Udah bener kawannya di depan, yang belakang yang salah. Itu angkatan berapa saya lupa itu. Angkatan berapa? Udah bagus tuh, yang pembinanya udah bagus, pemimpinnya main. Pemimpin membina udah bagus-bagus, paling kanan yang main 4 kali, 5 kali. Itu saya lupa angkatan berapa itu. Iya, kalau nggak lari bawa meja, bawa kursi itu nggak serius latihan. Jadi semacam tradisi. Mereka itu bukan nggak bisa apel, bisa. Cuma karena mungkin diperhatiin sama pembinanya, cengengesan gitu. Atau minta perhatian dengan cewek. Karena waktu itu cantik-cantik. Karena bukan masalah cantik kan. Biar ngomong cewek jadi cut. Karena enggak, kita harus kasih pembenaran Ya, kita. iya benar. Karena disitulah kesempatannya. Iya benar. Iya benar. Dulu enggak ada lu. Ya. Tapi alhamdulillah lu kan angkut tadi ya. Angkatan kenal lagi kan. Jadi mungkin ada pertanyaan agak serius ya. Iya. Enggak. Masih ada yang pertanyaan yang kurang serius? Ada yang serius. Masalah pengalaman beliau ketika menjadi anggota pramuka. Itu kan pasti ada anggota putra dan putri ini. Feeling saya benar. Ada enggak nih? Waktu jadi anggota, kira-kira yang melirik-lirik ke cewek-ceweknya ada enggak? Anggota? Kaamnya. Kalau saya selalu laki-laki. Yuk. Zaman dulu itu kan apalagi zamannya Kakus gitu kan, zaman itu zaman yang seger-seger waktu itu. Kakus aja sampai 3. Saya mau ngasih contoh, jangan itu salah, 1 aja cukup. Itu lo belum tentu jadi istri gitu kan, kecuali Samsul gitu kan, yang bilang mati-matian kejar habis gitu kan. Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaan tadi ada nggak anggota cewek yang kira-kira ditaksir? Enggak, yang naksir Kaam apa gimana? Apa Kaam naksir? Kaamnya yang Oh, naksir. iya. Kalau ceweknya yang naksir itu harus ada tanda tanya dari cewek tersebut kan. Oh ya, jadi dulu saya taksir banyak. Saya yakin. Banyak. Yang didapat kadang nggak berani. Bukan nggak berani, karena saya rasa sayang terhadap istri saya itu lebih tinggi. Rasa cinta terhadap istri itu Emang udah kenal sama istrinya? udah. Zaman angkatan yang bengel itu udah. Yang tadi diceritain itu, Iya. yang bagian itu sudah, karena di situ sudah termasuk tua juga. Oke, yang agak serius ya? Ya. Boleh kita Belum dengarkan? serius ini. Belum. Luar binasa. Kita simak sama-sama ya. Kak Amri ini kan pembina pelatih ya, itu bertahan sampai sekarang, merekrut kakak-kakak sebagai anggota pramuka dari zaman sebelum kita sampai sekarang. Itu motivasi terbesarnya apa Kak? Sampai bertahan sampai sekarang? Nggak ada motivasi Kak. Jadi saya itu udah di tahun berapa ya, udah pengen cari regenerasi. Nah, awal adanya kursus mahir dasar yang kakak-kakak itu ada yang saya suruh ikut. Belum cukup umurnya saya suruh ikut. Tujuan saya pada saat mereka sudah mahir dasar, mahir lanjut, kembali
gantiin C saya di situ. Mahir dasar, mahir lanjut, udah. Ada yang dikirim sampai ke Belitung. Suruh ambil penegak ya. Oke, di sini, di sana penggalang. Jadi maksud saya untuk gantiin posisi. Nanti mungkin Kak Arif ya, nanti ngambil kursus mahir lanjutnya penegak. Nanti nggak ada saingan Kak Arif, ya, ngambil penegak. Saya pengen istirahat, pengen juga jadi penonton, bawa anak, bawa iswa, pengen, tapi apalah daya. Tapi bukan terpaksa juga. Agak dipaksa, iya, karena nggak ada. Kalau misalkan top bilang stop itu, Iya. kalian nggak punya adik nanti. Artinya kan kalau seperti itu berarti ada motivasi dalam hati ya, kecintaan terhadap pramuka atau seperti apa? Kecintaan terhadap honornya. Karena saya punya iswan. Iya benar. Jadi kalau saya berhenti, honornya nggak dapet, gitu kan. Nanti kreatif potong ya. Kalau dilaporin ya potong lagi. Jadi sebenarnya itu saya memang dari dulu memang hobi ngumpulin anak-anak. Dulu waktu masih anak-anak saya kumpulin kan. Kayaknya langsung tua, nggak anak-anak lagi. Saya hobi ngumpulin anak-anak. Bahkan pernah ya sampai sekarang punya kebun, masih juga kumpulin kebun. Suruh nebas, kayak suruh nembang pohon, suruh ini, suruh apa. Yang penting saya kumpulin di sana. Tapi isi kebunnya habis. Tapi memang kalau setiap keinginan pasti ada resiko ya. Iya. Tanpa kakak ngumpulin kadang malu juga, ada banyak yang ngumpulin di situ. Iya. Itu malah lebih parah, kerja enggak, buah-buahan habis. Iya. Iya. Dulu juga ada cerita saya pengen berkebun, tapi nggak punya tanah. Nah, pembina Semada itu punya tanah di Jalan Tebing Panjang itu kan. Ya. Punya tanah di situ. Jadi saya Kak Sem dulu kan, ada namanya Kak Arif Rahman, gitu kan. Ada namanya M. Komarudi, nanam di situ. Nanam di situ. Karena kreativitasnya tinggi, jadi ceritanya mau nyemai cabai. Ya kan? Biasanya kalau orang-orang kebanyakan itu nyemai cabai kan ditutupin. Nah, jadi betul kakaknya waktu itu betul juga sih, karena udah tua dipotong itu daun kelapa yang udah tua dipotong untuk nutupin itu tadi. Yang punya ngamuk, berbohong. Kamu tahu nggak parang ini tadi? Nggak tahu. Belum dicoba ya. Kalau misalkan dia nggak malu waktu itu, yang inisialnya itu tadi itu kencing di celana mungkin ya. Inisial S tadi. Iya bisa. Iya. Cukup tahu aja Kak. Ada emang pernah dengar cerita sih. Pernah ya? Pernah itu sampai ke telinga tuh ya? Iya sampai. Bukan ke leher. Orangnya yang hampir. Iya, jadi habis itu udahlah selesai, nggak ngeri ngebom di sana. Saya Tapi sekarang masih ngebon atau enggak? enggak, saya berkebun. Kalau saya masih sering ngebon enggak? Sama. Di mana? Di toko. Ya, kemudian yang sekarang ini saya boleh curhat? Boleh. Pak. Di sini tempatnya curhat, ada beban hidup segala macam. Kamu boleh ceritakan di sini. Siapa tahu kamu bisa nonton. Ya, jadi saya itu kalau nggak salah ingat dulu itu punya kebun 1 petak dan 1 hektar. Ada usulan dari mama, tanamin sawit aja. Oke, banyak bibit sawit yang di sana dekat masjid, punya bidan apa ini? Iya. Saya udah tanya-tanya itu. Berapa harganya? 30. Kalau 1 hektar sepetak berapa? Yang 1 hektar bisa isi 120. Yang sepetak bagi aja. Oke, saya tahu. Jadi saya mau beli. Saya pikir lagi, masa iya anak-anak pramuka makan
biji sawit gitu kan. Kedua, apa ya, saya sanggup ngurusin sawit 122 batang aja kelabakan saya. Akhirnya duitnya saya ambil beliin motor. Motor saya 2 dong. Nah, jadi 2. Yang satu jadi inventaris. Oh, dari jelek jadi bagus motor saya. Pega itu dari jelek jadi bagus. Jadi yang beli sawit tadi beli motornya jadi itu Black Thunder tadi. Alhamdulillah makin bagus itu Black Thunder. Saya tanamin nanas. Nah, yang 1 hektar tetangga saya kan dapat musibah meninggal. Jadi saya nanam di situ merasa sendiri, gak ada kawan ngobrol. Nebas-nebas sepetak, udah bersih sepetak, maju lagi ke depan, yang belakang semak. Terus kayak gitu terus. Jadi saya jual berharap kawan. Akhirnya dari duitnya saya PC udah selesai buat maunya buat buat kolam. Saya isikan ternyata tembus, jadi batal. Jadi tetap ada genangan kayak kolam itu lah sampai sekarang. Nah, kolam itu jadi masalah sekarang, sengketa. Kenapa sengketa? Saya isi inilah kan bilang udah segede-gede gini, induknya, anak-anaknya juga segede gini. Sengketa, saya khawatir sekali kalau induknya itu jadi bahan perebutan. Nah, kemudian nanas itu nggak sempat besar, tahu lah kan kalau nanas muda enak. Kemudian ada jambu juga kayak gitu. Sekarang Kak sempat ada yang nunggu tapi kan di situ sudah. Alhamdulillah. Siang malam ada yang nunggu. Ini belum mau tutup. Belum. Ada nggak aset yang dimiliki oleh Pramuka Semada? Ini saya serius ini. Serius. Jawabnya harus serius. Ada. Apa? Namanya itu kawan Aan kalau nggak salah. Iya. Aset-aset gini kan. Pramuka itu kan dulunya kreatif. Jadi pernah mau PBS itu kan. Saya sampai agak kesel, keceplos. Kalau nggak ada yang bisa buat plakat, saya bisa. Akhirnya bukannya dicegah, silakan. Kan bingung saya. Jadi ya buat plakat awalnya dari pakai gergaji besi, potongin kayu pakai gergaji besi, gobloknya ketahuan. Akhirnya pakai apa lagi? Ada yang gergaji yang kayak angka U, ada tangannya, satu hari dapat satu. Akhirnya beli merek modern. Sehari dapat 5, 10, pas dapat 20 rusak. Asetnya kayak Jadi aset rusak. Akhirnya beli lagi yang bagus sekali bagus. Sampai sekarang masih bertahan. Itu akibat ide dari itu ya, Arif Rahman Hukuman. Ya. Makanya pernah sempat jual dari jualan tadi, dapat Subuh 1, dapat Gerinda 1, dapat ya Subuh sama Gerinda. Nah, kemudian mengelola kegiatan gitu ya, dapat profil. Nah, sampai dengan sekarang sudah nggak ada penerusnya. Yang satu minggat ke Pangkal Pinang, alasannya kerja, tapi balik lagi gitu ya. Kerja balik lagi. Tuh. jadi udah punah kayak. Iya, kreatifnya itu sudah hilang. Ya mudah-mudahan ada yang berpikiran kan yang bisa Meneruskan ya. Jangan cuman main chip aja Kak. Generasi penerusnya. Itu apa kan? Oke, jadi sedikit ya yang
saya dengar selama kami bicara itu intinya begini. Jadi pramuka itu tidak hanya mendidik di dalam suatu kegiatan studi aja pramuka, tapi intinya di kegiatan sehari-hari juga kami banyak sekali memberikan ilmu-ilmu segala macam, buah, ikan segala macam. Kami memang luar biasa, apapun bisa diberikan asal kita mau, tinggal diambil. Bukan cuma ilmunya, buah-buahannya, hasilnya segala macam. Tinggal panen kan ya. Tinggal panen. Jadi pramuka dulu itu bukan berarti dulu lampau, artinya rombongan kami dulu itu tidak hanya kegiatan pramuka yang di kelas ataupun di ruangan dengan jadwal tertentu, tapi kadang hampir tiap hari kegiatan pramukanya. Kemahnya. Kalau PEMA itu tiap minggu, kegiatan pramuka tiap hari. Jadi nggak ada istilahnya kegiatan hari ini kegiatan pramuka. Jadi kegiatan pramuka itu hampir tiap hari. Mudah-mudahan adik-adik bisa termotivasi. Aku jadi saya harus utama ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti bisa Kebetulan kami juga nanti sedang cari host juga kan. Siapa tahu nanti. Mudah-mudahan bisa terpilih ya, dan Membantu. narasumber yang memang bisa diajak menggali informasi segala macam, bisa dibully dan lain sebagainya. Oke, intinya buat adik-adik yang masih penegak, kalau di pramuka kakak-kakak penegak, jadi terus termotivasi selama Kak Amri masih mau mengajar pramuka, kita akan tetap hidup. Kakak-kakak andalan ya, tersebut ini andalannya. Tapi mungkin kita bisa diandalkan juga. Kadang-kadang akan terus aktif membantu, walaupun tidak maksimal, tapi kami terus membantu apapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Insya Allah kami akan tetap siap. Oke, kakak-kakak. Sekarang tadi saya yang ditanya, sekarang giliran saya yang nanya. Host. Kembali ke model narasumber. Oke. Kak Kusdiana. Apa kabar Kak Kusdiana? Kalau sekarang alhamdulillah keadaan sehat dan lain sebagainya, dalam keadaan alhamdulillah luar biasa. Udah yang itu potong aja, skip aja. Dulu pramukaan ya. Dulu pernah. Istri pramukaan dulu. Kebetulan setahu saya tidak, tapi tahunnya belum lama sih kenal sama istri. Oh iya. Gimana istri mendukung pramukaan? Kalau sekarang intinya begini, setiap ada kegiatan yang positif pasti selalu didukung. Memang kegiatan pramuka itu positif ya menurutnya, tapi kadang memang Kasih santai. Langsung tegang. kadang memang itu masalah keluarga kan, yang perlu diceritakan. Mungkin semua tahu yang sudah mempunyai istri atau sudah berumah tangga, dan juga kita kasih jangan juga lah yang belum berumah tangga untuk kakak andalannya. Mudah-mudahan jangan sampai karena kegiatan pramuka itu Ditunda. keharmonisan rumah tangga itu terganggu. Keharmonisan. Itu yang saya Ya. sebut tadi. Atau jangan sampai gara-gara pramuka nggak nikah kan? Nah itu ada juga dulu. Kami mungkin tidak seangkatan, tapi kawan lah di Teguale itu memang, itu sudah kalau masuk umur kayaknya udah masuk lewat lagi. Itu terlalu aktif kegiatan pramuka. Jadi terlalu bahagia. Intinya pramuka itu bahagia. Silakan mau tanya ke Samsul. Kak Samsul dengar-dengar juga istrinya pernah pramuka juga ya? Alhamdulillah. Itu gimana Kak ceritanya? Ceritanya apa yang mau diceritain? Diceritain sedikit Kak, kenapa bisa ketemu, ya dulu kan pacar lah, mantan pacar kalau sekarang. Iya. Pacar yang pramukaan, apa sih bedanya yang pramukaan dengan yang nggak pramukaan? Kayaknya Kalau jadi pacar. motivasinya satu ya. Kalau di zaman kami dulu, Mudah-mudahan Kak, apa namanya, niat enggak? kalau di zaman kami dulu sesama anggota tidak boleh berpacaran kan? Dulu ya, Dulu. sampai nikah malah. Itu kan jadi
dijadikan motivasi, karena kalau anggota pramuka kalau nggak bikin onar itu kayaknya kurang menantang ya. Jadi itu dijadikan motivasi, karena sesama anggota itu lebih menantang kayaknya kak. Kreatif, yang bikin onar, potong. Itu aja sih kak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang jadi gitu kak. Jadi Intinya bukan termotivasi seperti itu. Intinya masuk pramuka karena ada motivasi seperti itu. makanya jadilah seperti itu ya. Iya. Oke, ada nggak cerita? Lihat dibilang sedih, kalau diceritain jadi seneng gitu kan? Dilarang setelah menikah nih, dilarang istri kamu jangan pramukaan lagi gitu, pernah? Gitu? Pernah nggak sih? Pernah. Atau kalau misalkan sampai kamu pramukaan tidur duluan, pernah? Belum sih. Kan ya, belum ya? Belum. Oke. Dan jangan sampai. Kalau Kak Kusdina gimana? Oh, apa tadi pertanyaan? Pernah sampai diancam sama orang rumah atau isuan di rumah sampai tidur di luar kalau pramukaan? Kalau untuk diancam, nggak pernah lah seperti itu. Hal-hal seperti itu tidak pernah dilakukan karena kami suami selaku imam. Selama kegiatan positif dan tidak tahu aman. Dan tidak tahu dan tidak tahunya itu loh, tidak tahu apa. Selagi kegiatan itu positif Hmm, dan tidak tahu aman. aman. Nah, Kan sebelum tadi tanya-tanya. Saya host. ini semakin menarik ini ya. Semakin menarik. Itu punya anak kalau Kak Kusdina perempuan. Pertanyaan saya udah tahu jawabannya, tapi sulit jawabnya. Anaknya perempuan. Iya betul. Kalau Kak Samsul anaknya laki-laki. Pernah berpikir nggak kalau bakal dijodohin itu biar sama-sama mantan? Untung ke situ arahnya. Nah, habis ini. Kalau untuk jodoh sih itu urusan Anaknya. anak Sama yang sendiri di atas. sama yang di atas, karena jodoh rezeki maut itu urusan yang di atas. Jadi kita sebagai orang tua itu hanya mendukung yang terbaik, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Dulu kalau nggak salah itu istri yang sekarang, Oh itulah istri itu, yang itu sekarang aja ini itu aja. kalau nggak salah itu adiknya kakak senior. Itu kok berani-beraninya gitu. Oh jadi itu Ngapelnya gimana gitu. ada cerita unik juga. Jadi masalah Ini boleh ya kreatif ya? Udah berapa menit kreatif? kayaknya udah lebih dari Lanjutkan, boleh kan? Lanjutkan, boleh. Teknik ngapelnya takutnya nanti siap lapor ke senior ngapel atau gimana? Oke, jadi hal-hal seperti itu merupakan sesuatu kenangan yang selalu teringat kan. Jadi ada sedikit cerita tersendiri untuk diri kita, untuk pada anak nantinya, bahwa kita dengan istri kita itu Istri kita. enggak, Kamu lah. maksudnya kita bisa menceritakan gitu, bahwa dengan istri kita ketemu seperti ini, kita sudah mengalami sendiri kan. Mungkin. Oh iya mungkin jadi seperti ini, kok bisa dapatnya yang ini kan, seperti itu. Ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Saya nunggu ini. Oh iya, jadi jadi gini ceritanya, kami mengikuti kegiatan KMD di Bangka Tengah. Kebetulan dengan kakak senior beliau itu berteman sudah lama, dan kegiatan tersebut mempersatukan kami berapa orang ya kemarin? Berlima atau berenam? Nah, kebetulan kegiatan itu istilahnya kami sesama anggota dari sini, dari Tubuh Ali itu bergaul itu tanpa batasan ya, mulai dari HP segala macam. Jadi begitu saya foto kamera menggunakan HP Mas itu beliau, jadi ada nemu foto itu, foto perempuan. Mantan.
bukan mantan, itu foto perempuan yang sekarang jadi istri itu. Jadi saya tanya, ini siapa Kak? Oh ini adik saya. Oh adiknya. Jadi tadinya nggak tahu itu adiknya. Jadi setelah itu tahu, nggak nanya adiknya udah punya pacar atau belum, enggak. Jadi cuek aja karena biasa aja kan di depan biasa aja. Jadi lama-lama akhirnya terjadi kedekatan ya, Iya. karena terlalu dekat. Jadi sempat canggung juga tiap kegiatan itu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tadinya akrab jadi agak jaga jarak sedikit seperti itu. Bukan saya yang malu, tapi beliau yang malu. Oke, sudah. Kayaknya kreatif mungkin sudah habis waktunya. Masih ada. Satu pertanyaan ini tadi buka ya. Kalau Kak Samsul dulu kalau nggak salah informasi yang di berita luar negeri itu pernah nyusulin sampai pangkal itu katanya. Gimana itu ceritanya itu Kak? Kan ya halo Cerita yang mana nih Kak? yang sampai ke pangkal nyusulin katanya. Saya dengar sih baca berita gitu. Benar tapi ya. Benar. Namanya juga perjuangan ya. Oh perjuangan. Perjuangan cinta ya. Apapun harus diperjuangin. Tujuannya kan tadi halal. Tuh kakak-kakak sekalian halal. Oke, buat kakak semuanya, mungkin podcast kita pada malam hari ini sampai di sini. Terima kasih kepada Kak Samsul, Kak Kusdiana yang sudah menyempatkan waktunya Sama-sama, untuk ngobrol-ngobrol di sini, dan juga ditemani oleh Kak Amri selaku host plus pembina SMA Negeri 2 Tua Bali. Dan sampai berjumpa di podcast Prasmada selanjutnya. Selamat tinggal, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata.